Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Puja Fitransyah. Saya kelas 12 MIPA 2. Kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas mandiri 1.2 Mapel PPKN pada tanggal 12 bulan Agustus 2020. Jadi tugasnya yaitu mengidentifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hak warga negara Indonesia yaitu hak untuk menganut agama atau kepercayaan di Indonesia. Yang kedua, hak untuk beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Yang ketiga, hak untuk mendapat pendidikan agama di lembaga pendidikan. Selanjutnya, hak untuk mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan agama lain. Kemudian adapun kewajiban warga negara pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kewajiban untuk bertoleransi antar umat beragama. Kemudian kewajiban untuk tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap orang lain. Yang ketiga, kewajiban untuk saling bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan agama, jadi kita harus bekerja sama dalam Indonesia. Selanjutnya, kewajiban untuk saling menghargai keyakinan umat beragama lain. Kemudian, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak warga negara pada sila ini yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi dari sesama manusia. Yang kedua, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum. Yang ketiga, hak untuk tidak dilecehkan oleh orang lain. Kemudian, kewajiban warga negara Indonesia dalam sila ini yaitu kewajiban untuk memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Kemudian mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling mencintai dan menghargai sesama manusia. Kemudian, kewajiban untuk saling menolong. Kemudian, sila ketiga, persatuan Indonesia. Hak warga negara pada sila persatuan Indonesia yaitu hak untuk diketahui sebagai warga negara Indonesia, hak untuk mendapatkan kartu tanda penduduk, hak untuk mendapat perlindungan hukum, hak untuk menerima bantuan dari pemerintah. Kemudian, kewajiban warga negara Indonesia terhadap sila ini yaitu siap membela negara. Warga negara harus siap membela negara, kemudian mencintai tanah air dan bangsa dengan berbagai macam cara, apapun itu, baik bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, mementingkan kepentingan bangsa dibanding kepentingan pribadi. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak warga negara Indonesia terhadap sila keempat ini yaitu hak mengeluarkan pendapat, hak untuk berorganisasi, hak menyampaikan pembelaan hukum, hak mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, hak bersuara dalam pemilu. Kemudian adapun kewajiban warga negara pada sila ini yaitu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian mematuhi dan melaksanakan hasil rapat atau musyawarah. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah mufakat. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak warga negara pada sila ini yaitu hak untuk mendapatkan keadilan dari pemerintah, hak untuk tidak berdigusur atau jika memang benar memiliki dokumen resmi. Kemudian hak untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara pada sila ini yaitu mengembangkan sikap gotong royong, menjaga ketertiban umum, bekerja dan bekerja keras. Jadi, kita sudah mengetahui hak dan kewajiban warga negara terhadap sila-sila Pancasila kita. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus mengimbangkan hak dan kewajiban kita terhadap negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Everybody shake it, baby.